Oke, di sini kita masuk pada materi yang pertama yaitu pembagian linear. Definisi dari pembagian linear adalah bentuk pembagian yang dinyatakan sebagai pembagian linear antara dua bilangan bulat. Oke, di sini metode yang dipakai yaitu metode sekuensial, pencarian interval, perbandingan cepat, dan juga metode pencarian lanjutan. Nah, di sini saya ada salah satu contoh kasus simple, salah satu contoh soal simple tentang bagaimana sih cara pembagian linear yang simple. Nah, pertama di sini saya akan tentukan angka yaitu 582 10. Oke. Nah, untuk di sini sudah saya tentukan angka. Nah, untuk untuk tahap pertama yang kita lakukan yaitu di sini yang pertama yaitu disuruh diproses berdasarkan urutan. Oke. Sebelum diproses secara berurutan, kita bakalan tentukan dulu nih nilai berapa yang bakalan dijadiin. Nilai berapa yang bakalan dijadiin nilai key, nilai cari yang mau kita cari. Nah, coba taruhlah 7. Nah, oke, 7. Nah, dari situ kita bakalan melakukan prosesan pencarian berdasarkan urutan. Nah, mulai dari 5. Apakah 5 tepat sesuai dengan nilai yang mau kita cari? Jika tidak, kita bakalan lanjut secara berurutan ke 8. Nah, jika 8 bukanlah nilai seperti yang kita mau cari, kita bakalan berlanjut lagi ke urutan kedua. Sampai kedua lagi, jika 2 bukanlah nilai urutan yang kita cari, bakalan lanjut ke 7. Dan jika 7 adalah nilai urutan yang kita cari, maka pencarian bakalan berhenti di sini dikarenakan angka yang sudah kita cari tadi itu sudah didapati. Dan menurut saya tentang pembagian linear ini, kesimpulannya pembagian linear dalam algoritma adalah metode pembagian atau pemrosesan data secara berurutan dan satu arah, di mana setiap elemen diperlakukan sama dan diproses satu kali dan tidak berulang kali. Dalam arti dia bekerja dalam satu kali jalan dan berurutan dan jelas dan lurus dan mulus. Oke. Sekian dari saya, Yoriko Homenangan Soisa. Terima kasih untuk waktunya dan shalom. Oke, baik teman-teman, kita masuk di materi notasi prefix ke infix. Notasi prefix adalah cara penulisan ekspresi matematika di mana operator ditulis terlebih dahulu sebelum operannya dan tanpa tanda kurang. Contohnya ekspresi prefix seperti plus A kali BC, artinya operator plus mendahului operan A dan hasil perkalian B dan C. Halo guys, jadi di sini saya akan mengerjakan contoh kasus prefix ke infix. Jadi di sini saya punya notasi yaitu tambah, bagi, kemudian kali ABCD. Untuk pengerjaan prefix, kita mencari operator mulai dari operan terkadang. Jadi di sini A, langkah pertama yang perlu kita cari yaitu operator ke-1 yaitu kali. Kita ambil dua operan sebelumnya A dan B sehingga infixnya adalah A kali B. Kemudian B kita cari operator kedua yaitu bagi. Kita ambil dua operan sebelumnya A kali B dan C sehingga infixnya adalah A kali B bagi C. Kemudian C kita cari operator ketiga yaitu tambah. Kita ambil dua operan sebelumnya yaitu A kali B bagi C tambah D sehingga hasil akhirnya adalah A kali B bagi C tambah D. Kita akan masuk ke materi berikut yaitu sel sort. Sel sort adalah metode pengurutan data yang bekerja dengan cara membandingkan dan menyusun elemen-elemen yang posisinya saling berjauhan terlebih dahulu menggunakan sebuah jarak yaitu gap. Jarak ini dimulai dari nilai besar kemudian diperkecil secara bertahap sampai menjadi satu. Dengan merapikan elemen-elemen yang letaknya jauh di awal, proses pengurutan akhir menjadi lebih cepat dan lebih ringan. Metode sel sort bekerja dengan ide rapikan data dari jarak besar ke jarak kecil. Ada 6 contoh yaitu menentukan ukuran gap awal n dibagi 2. Yang kedua membagi elemen array ke dalam beberapa kelompok berdasarkan gap. Menyusun elemen dalam setiap kelompok dari gap besar dahulu. Mengurangi gap mengurangi proses
Ketika gap 1, seluruh data dirapikan secara lengkap. Hasil akhirnya adalah urutan yang besar. Ciri khas metode cell sort berbasis jarak yang semakin mengecil. Setiap pengurangan jarak membuat data semakin teratur. Tidak langsung mengurutkan dari awal, tetapi bertahap. Kita akan masuk pada contoh kasus cell sort. Kita akan mengurutkan data berikut. Rumus cell sort yaitu gap sama dengan n dibagi 2. N adalah jumlah data, sehingga jumlah data dibagi 2 menentukan jarak perbandingan elemen. Kita akan mengurutkan data yang berjumlah 10 dengan indeks dimulai dari 0, pengurutan sesuai dengan algoritma cell sort. Langkah pertama, tentukan gap awal dengan rumus gap sama dengan n dibagi 2. Sehingga gap awal sama dengan 5 karena jumlah data 10 dibagi 2 sama dengan 5. Elemen dibandingkan dengan jarak 5 indeks. Maka hasil sementara menjadi sedikit terurut. Langkah kedua, perkecil gap menggunakan rumus gap sama dengan gap dibagi 2. Sehingga 5 dibagi 2 sama dengan 2. Elemen dibandingkan dengan jarak 2, membentuk kelompok indeks genap dan ganjil. Setelah diurutkan dan digabungkan, data berubah menjadi setengah terurut. Langkah ketiga, perkecil gap kembali dengan rumus gap sama dengan gap dibagi 2, sehingga 2 dibagi 2 sama dengan 1. Pada tahap ini, perbandingan dilakukan antara elemen yang bersebelahan. Jadi, hasil akhir data telah terurut. Oke teman-teman, jadi sekarang kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu quick and dirty metode. Quick and dirty metode sendiri itu adalah cara pencarian yang dilakukan secepat mungkin tanpa proses penyaringan atau pengaturan data yang rumit. Metode ini hanya memeriksa data apa adanya, biasanya secara beruntun sampai informasi yang kita ingin cari itu ditemukan. Teknik ini cocok dipakai saat waktu terbatas atau datanya sedikit, walaupun tidak seefisien metode pencarian yang lebih terstruktur. Cara ini tetap efektif untuk menemukan informasi yang ingin kita cari. Kita masuk ke bagian metode. Di sini metode yang dipakai adalah yang pertama metode pencarian langsung. Yang kedua adalah metode pemeriksaan beruntun atau sequential search. Di sini metode sequential search itu jika diketahui itu ada dua, yaitu tidak terurut dan terurut. Di sini quick and dirty ini lebih ke arah yang tidak terurut karena dia tadi tidak memerlukan struktur yang lebih rumit. Ketiga adalah metode fokus cepat kata kunci. Jadi kita harus menentukan kata kunci apa yang ingin kita cari. Misalnya di dalam kita mau mencari buku dalam rak arsip sekolah, misalnya kita mencari buku agama, kita harus tahu bahwa yang ingin kita cari itu adalah buku agama. Buku agama di situ akan menjadi kata kunci dari apa yang ingin kita cari. Ya. Di sini kita masuk ke contoh kasus. Studi kasusnya di sini kita akan mencari buku agama pada rak arsip di sekolah. Jadi kita yang pertama seperti biasa kita harus menentukan kata kunci. Kata kunci di sini adalah agama. Metode ini dipakai ketika kita disuruh dalam waktu yang terdesak. Maka kita akan menggunakan metode ini. Pada rak ini dia memiliki 5 rak. Kalau dalam struktur naskah pemrograman biasa ini ditentukan disebut sebagai indeks. Tapi karena quick and dirty metode ini tidak memiliki struktur yang rumit, jadi ini sebagai pengenal saja. Ini rak nomor berapa. Pada rak pertama di sini ada buku ASDL atau buku algoritma struktur data lanjutan. Teknik pencarian dalam metode ini, metode quick and dirty ini, seperti yang tadi sudah sempat saya katakan bahwa dia menggunakan sequential search. Maka dia akan mengeceknya satu persatu mulai dari awal hingga nilai apa atau kunci yang kita cari ditemukan, atau kalau tidak ditemukan maka dia akan mencari dari awal hingga habis. Di sini kita mencari kata kunci yaitu agama. Kita akan mulai dari rak yang paling atas atau rak yang pertama. Di sini ada kita cek, maka output yang akan muncul di sini dia akan membandingkan apakah ASDL sama seperti agama kunci yang kita cari. Jawabannya tidak, maka dia akan lanjut. Dan yang terakhir ada pada rak 5 ada buku agama. Karena di sini buku agama sama dengan kunci cari kita atau buku yang ingin kita cari, maka hasilnya ditemukan. Output yang akan keluar maka buku agama di sini ditemukan pada indeks ke-5 atau rak buku ke-5. Jadi metode ini bisa dipakai hanya untuk data yang kecil. Data yang kecil,
Kalau dia digunakan pada data yang besar bisa, tapi tidak efisien ini karena dia harus mengeceknya satu-satu. Misalnya kalau punya ada isi 100, buku ini berada pada rangka 90, maka dia harus mengeceknya dari buku 1 sampai ke 90. Jadi waktunya lambat, tidak efisien. Mungkin itu saja penjelasan dari materi Quick and Dirty metode. Terima kasih. Oke teman-teman, sekarang kita masuk pada materi graf dengan menggunakan algoritma Kruskal. Definisi dari algoritma Kruskal adalah sebuah algoritma dalam teori graf yang mencari sebuah minimum spanning tree atau MST untuk sebuah graf berbobot yang terhubung. Oke teman-teman, sekarang kita masuk pada contoh kasus algoritma Kruskal. Di sini saya sudah menggambarkan sebuah graf yang tidak berarah, di mana setiap simpul ke simpul sudah memiliki bobot tertentu. Langkah pertama yang kita lakukan adalah dengan mengurutkan setiap sisi dengan bobot yang paling minimum. Di sini saya sudah mengurutkannya dalam bentuk tabel. Jika sudah diurutkan, pilih sisi yang tidak membentuk siklus, kemudian tambahkan pada graf. Sisi yang pertama yaitu A ke D dengan bobot 5. Di sini kita pilih karena tidak membentuk siklus. Sisi berikutnya yaitu C ke E dengan bobot 5. Di sini kita pilih karena tidak membentuk siklus. Sisi berikutnya yaitu D ke F dengan bobot 6. Di sini kita pilih karena tidak membentuk siklus. Sisi berikutnya yaitu A ke B dengan bobot 7. Di sini kita pilih karena tidak membentuk siklus. Sisi berikutnya yaitu B ke E dengan bobot 7. Di sini kita juga pilih karena tidak membentuk siklus. Sisi berikutnya yaitu E ke G dengan bobot 9. Di sini kita pilih karena tidak membentuk siklus. Sisi berikutnya yaitu D ke B dengan bobot 10. Jika kita pilih maka akan membentuk siklus, jadi kita hapus. Sisi berikutnya yaitu D ke E dengan bobot 12. Jika kita pilih maka akan membentuk siklus, jadi kita hapus. Sisi berikutnya yaitu F ke G dengan bobot 15. Jika kita pilih maka akan membentuk siklus, jadi kita hapus. Sisi berikutnya yaitu F ke E dengan bobot 17. Jika kita pilih maka akan membentuk siklus, jadi kita hapus. Sisi berikutnya yaitu B ke C dengan bobot 20. Jika kita pilih maka akan membentuk siklus, jadi kita hapus. Jadi ini adalah hasil dari graf yang tidak memiliki siklus dengan jumlah bobot 5 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 6 ditambah 9 sama dengan 39. Oke, sekian dari saya tentang contoh kasus algoritma Kruskal. Terima kasih. Oke, jadi sekarang kita masuk untuk kelebihan dari algoritma Kruskal. Jadi kelebihan yang pertama yaitu sederhana dan mudah dipahami. Terus yang kedua yaitu efisien untuk graf dengan banyak sisi. Terus yang ketiga yaitu cocok untuk graf jarang. Terus yang keempat yaitu ada menghasilkan MST dengan bobot minimum. Kekurangannya yaitu tidak cocok untuk graf yang berarah. Terus yang kedua itu membutuhkan proses pengurutan sisi. Terus yang ketiga yaitu kurang efisien pada graf yang sangat padat. Terus yang keempat yaitu memerlukan struktur data tambahan. Kesimpulan dari mata kuliah Sistem Berkas serta Algoritma dan Struktur Data memberikan pemahaman menyeluruh tentang bagaimana data dikelola, diproses dan disimpan secara efisien dalam sistem komputer. Algoritma dan struktur data berperan penting dalam menentukan cara pemrosesan data yang cepat, tepat, dan hemat sumber daya. Sedangkan sistem berkas memastikan data tersebut tersimpan dengan aman, terstruktur, dan mudah diakses. Keterpaduan keduanya menjadi dasar utama dalam pengembangan perangkat lunak dan sistem informasi yang andal, efisien, serta mampu menangani kebutuhan data dalam skala besar.